Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri Bernuza dengan NPM C0C021062. Di sini, saya akan membahas materi bab 1, yaitu Accounting in Action. Yang akan dibahas adalah apa itu akuntansi, kemudian siapa saja pengguna dari informasi akuntansi, lalu mengapa etika menjadi konsep bisnis yang fundamental. Kemudian saya akan menjelaskan standar akuntansi dan prinsip pengukuran. Yang terakhir, ada 5 asumsi dasar akuntansi. Akuntansi itu sendiri terdiri dari 3 aktivitas utama. Aktivitas pertama dalam akuntansi yaitu identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah transaksi. Dan transaksi adalah kejadian bisnis. Kejadian bisnis merupakan segala peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan bisnis yang sedang dijalankan. Nah, transaksi atau kejadian itu perlu diidentifikasi, karena transaksi atau kejadian yang terjadi di perusahaan ada yang akan dicatat secara akuntansi dan ada yang tidak perlu dicatat secara akuntansi. Yang membedakan antara yang perlu dicatat serta yang tidak perlu dicatat secara akuntansi adalah ada transaksi keuangan dan ada transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan itu ialah setiap kejadian bisnis atau setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan yang akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Ada juga yang tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Misalnya, hari ini usaha tailor saya merekrut karyawan. Ani datang untuk menjadi karyawan di usaha saya. Itu merupakan contoh kejadian bisnis juga, namun tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Tetapi tetap itu adalah transaksi. Maka hal itu disebut transaksi non-keuangan atau transaksi yang tidak perlu dicatat secara akuntansi. Itulah alasan kenapa perlu diidentifikasi. Karena yang akan dilakukan proses pencatatan itu adalah transaksi-transaksi keuangan. Kemudian yang harus diingat adalah transaksi itu harus ada bukti transaksinya. Bukti transaksi itu harusnya ada karena adanya transaksi. Maka dari itu, ketika Anda menjadi staf accounting yang melakukan pencatatan, jangan pernah Anda mau melakukan pencatatan dari suatu transaksi yang tidak pernah Anda dapatkan bukti transaksinya. Aktivitas utama yang kedua adalah recording atau pencatatan. Dan recording ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah mencatat transaksi berdasarkan buktinya ke jurnal. Jurnal merupakan catatan pertama akuntansi. Jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama kali dibuat. Yang kedua adalah memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar. Lalu tahapan pengklasifikasian. Lalu summarize atau pengikhtisaran dalam neraca saldo. Nanti dari proses akuntansi ini akan menghasilkan informasi. Informasinya ini berupa laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya adalah pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini dibagi menjadi 2, yaitu pengguna pihak internal dan pengguna pihak eksternal. Pengguna pihak internal merupakan pihak yang berasal dari dalam perusahaan. Adapun bagian dari pengguna internal yaitu manajer keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh manajer keuangan yang berwenang untuk membagikan dividen atau bagian laba yang diperoleh para pemegang saham ke investor. Yang kedua ada manajer pemasaran atau marketing. Laporan keuangan digunakan oleh manajer pemasaran dalam hal yang berkaitan dengan penentu harga. Yang ketiga, ada manajer sumber daya. Laporan keuangan digunakan oleh manajer sumber daya untuk mengelola sumber daya manusia atau pekerja yang ada di perusahaan. Yang keempat, ada pemimpin atau pimpinan. Laporan keuangan digunakan oleh pimpinan yang berwenang untuk menghapus produk yang tidak lagi digunakan. Lalu yang kedua ada pengguna eksternal. Pengguna eksternal merupakan pihak yang berasal dari luar, dan ada pun bagian dari pengguna eksternal yang pertama adalah pelanggan atau customer.
Pelanggan biasanya membuat kontrak jangka panjang dengan perusahaan sehingga perlu mengetahui informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang akan melakukan kerjasama. Yang kedua, ada pihak yang meminjamkan uang atau creditors. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan untuk memberi pinjaman dengan melihat kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran beserta pokok bunganya. Yang ketiga, ada pihak yang menanamkan modal atau biasa disebut investor. Investor menggunakan informasi keuangan sebagai dasar memprediksi laba dan arus kas, guna mengetahui seberapa besar harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Yang keempat, ada Dirjen Pajak. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar perhitungan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Yang kelima, ada Badan Regulator. Lembaga regulator adalah lembaga yang berwenang untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang terdiri dari pemerintah, bank sentral, OJK, dan sejenisnya. Yang terakhir ada Serikat Pekerja. Organisasi buruh yang bergaung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Sekarang kita masuk ke bagian etika. Etika dalam laporan keuangan. Ingat, etika itu menjadi fundamental bisnis konsep. Dasar menjalankan bisnis yang paling utama itu adalah etika. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah, apa kaitannya kita sebagai calon lulusan akuntansi dengan kita yang belajar etika? Harus dipahami, ketika tamat, kitalah yang akan menjadi staf akuntansi yang akan memproses transaksi di perusahaan untuk menjadi laporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan ini, kita hendaklah patuh terhadap standar akuntansi yang kita gunakan. Jadi, ingat, ketika bekerja sebagai staf akuntansi di suatu perusahaan dan diberi tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan, kita harus mengikuti standar akuntansi. Sekarang, saya akan membahas standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang pertama adalah standar akuntansi keuangan atau SAK berbasis IFRS. IFRS itu sendiri merupakan standar akuntansi keuangan dunia yang dikeluarkan oleh IASB. Jadi, nama Dewan Standar yang mengeluarkannya IASB, nama produknya IFRS. Dan IFRS ini berlaku secara internasional. Standar akuntansi IFRS ini diperuntukkan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Nah, kalau SAK ETAP ini diperuntukkan bagi perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adalah SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK EMKM ini diperuntukkan untuk industri rumah tangga, kecil, dan menengah. Selanjutnya ada 5 asumsi dasar pelaporan keuangan dan tidak boleh dilanggar. Ada 5 asumsi dasar pelaporan keuangan yang berlaku baik di SAK IFRS maupun dalam SAK kita, SAK yang disesuaikan dengan praktik di Indonesia. Yang pertama ada asumsi entitas ekonomi. Perusahaan itu dipandang atau dianggap sebagai suatu entitas yang berbeda dari entitas yang lain. Yang kedua adalah asumsi ekonomi entitas. Asumsi ekonomi entitas ini mengatakan bahwa sudah ada pemisah secara legal antara aset perusahaan dengan asetnya pribadi. Nah, dalam ekonomi entity ini kita akan mengenal ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan,
yaitu yang dimana modalnya berasal dari satu orang, kemudian laba diterima sendiri dan rugi pun ditanggung sendiri, serta tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang kedua ada perusahaan persekutuan, di mana modal berasal dari dua orang atau lebih, laba dan rugi dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, lalu tanggung jawab terbatas karena terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan. Modal dari pemilik dalam bentuk kepemilikan saham, lalu laba dan rugi dibagi sesuai dengan saham yang diinvestasikan, kemudian tanggung jawabnya pun terbatas. Yang kedua ada asumsi going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah entitas ekonomi didirikan untuk tujuan keberlangsungan hidup atau beroperasional terus secara jangka panjang. Kemudian ada asumsi monetary unit. Semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang. Walaupun bersifat barang, hal tersebut tetap harus dicatat dalam satuan mata uang. Kemudian ada asumsi periodicity. Perusahaan dapat membagi atau menyusun laporan dalam periode tertentu. Yang pertama itu laporan keuangan per bulan, laporan keuangan kuartalan atau per 3 bulan, laporan keuangan per semesteran atau per 6 bulan, dan terakhir adalah laporan keuangan per tahun. Yang kelima adalah akrual. Dasar pencatatan transaksi di mana transaksi ini sudah terjadi dan mempertimbangkan adanya kas yang masuk atau keluar. Lawan dari akrual adalah kas basic. Kas basic adalah dasar pencatatan di mana transaksi apabila ada kas yang dibayar atau diterima. Kemudian ada prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang diterima ataupun tidak. Yang kedua, ada prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban menyatakan bahwa beban sudah diakui ketika manfaat sudah diperoleh atau dirasakan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang keluar atau masuk. Apakah ada kas yang keluar atau tidak. Yang ketiga adalah prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam satuan moneter yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu prinsip harga perolehan awal dan prinsip nilai wajar. Untuk prinsip harga perolehan awal, aset yang diperoleh pada tanggal perolehan akan dinilai berdasarkan harga perolehan awal, dan setelah aset tersebut dimanfaatkan, aset tersebut tetap dinilai dan dilaporkan sebesar harga perolehan awal, sehingga prinsip ini menyajikan harga yang tidak sebenarnya. Lalu yang kedua itu prinsip nilai wajar. Prinsip nilai wajar ini, aset dinilai pada tanggal perolehannya setelah aset tersebut dimanfaatkan. Aset akan dinilai dan dilaporkan sebesar nilai wajarnya berdasarkan harga pasar. Sehingga prinsip ini menyajikan harga yang sebenarnya. Kemudian ada prinsip pengungkapan secara penuh. Prinsip pengungkapan secara penuh adalah prinsip yang menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan.